Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian kelas 5 dimanapun anak sekalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik anak sekalian, kembali bertemu dengan Pak Sandi. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Kali ini kita pada subtema 2 materi tentang mengisi kemerdekaan, ya, masih pada muatan pembelajaran IPS. Pada subtema 1, anak telah belajar tentang penjajahan yang telah berlangsung selama berabad-abad di Indonesia. Kemudian di subtema 2, anak telah belajar tentang peristiwa proklamasi dan juga perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah dalam rangka mempertahankan kemerdekaannya. Nah, pada subtema 3 ini kita akan mengisi tema tentang bagaimana mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai pada tema ini adalah pada muatan IPS ini, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Baik, anak sekalian, kita mulai. Setelah kemerdekaan yang diproklamirkan oleh presiden pertama kita dan juga wakil presiden pertama kita, Bung Karno dan Bung Hatta, maka ada tugas kemudian yang harus dilakukan kita semua dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia menjadi negara yang berdaulat, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Ya, sebagai seorang pelajar tentu saja anak-anak sekalian juga punya tugas penting yang tidak kalah penting dengan semua warga negara Indonesia dalam hal mengisi kemerdekaan. Karena generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana cara anak-anak mengisi kemerdekaan ini? Nah, bisa anak lakukan dengan yang pertama adalah belajar. Belajar dengan giat. Dengan belajar secara giat, anak-anak bisa nanti meraih cita-cita yang anak-anak impikan. Baik itu menjadi dokter misalnya, menjadi tentara, menjadi guru dan sebagainya, pengusaha dan sebagainya, yang bisa membuat anak-anak nanti menyumbangkan apa yang anak miliki dalam perkembangan dan mengisi kemerdekaan ini. Yang kedua adalah mengikuti semua kegiatan, ya. Kalau anak-anak sekalian bersekolah di SD Muhammad Pelajar, tentu saja selain belajar juga mengikuti kegiatan yang lainnya, seperti mengikuti kegiatan ekstra yang ada di sekolah kita ini. Kemudian yang ketiga, peran yang bisa kita ambil adalah mengambil peran masing-masing secara maksimal. Pak Sandi misalnya seorang guru akan berusaha sebaik mungkin mengajar di sekolah, dan juga yang lain-lainnya juga mengambil peran yang sangat-sangat penting dalam mengisi kemerdekaan. Baik anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, Pak Sandi ingin mengajak anak-anak belajar bagaimana latar belakang peristiwa lahirnya Pancasila. Ya, kita ketahui bersama bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Ya. Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta anak-anak, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar atau 5 asas. Nah, Pancasila ini telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, ya, dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Itu sejarahnya. Jadi Pancasila sendiri ternyata sudah dikenal sejak zaman dahulu, sejak zaman Kerajaan Majapahit.
Kemudian lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi diawali pada sidang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Ya, ada beberapa usulan saat itu yang diberikan oleh beberapa tokoh terkait dengan dasar negara kita Pancasila. Yang pertama, usulan yang diberikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara itu, yaitu yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Ini yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Tokoh yang lainnya yang mengusulkan yaitu Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Mr. Supomo ini mengusulkan juga ada 5 asas, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Ini yang diusulkan oleh Mr. Supomo. Nah, yang ketiga ini adalah usulan dari Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada hari terakhir, ini tanggal 1 Juni ini adalah hari terakhir sidang BPUPKI. Bung Karno mengusulkan pada pidatonya usulan tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia. Sila yang pertama internasionalisme, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya, tadi berbagai sila yang diusulkan oleh ketiga tokoh tadi yang kemudian dirumuskan menjadi Pancasila. Nah, anak sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sudah kita pelajari tadi dalam mengisi kemerdekaan ini. Yang pertama adalah kita mempelajari bagaimana jiwa rela berkorban dari para pahlawan tadi, ya. Yang kemudian yang kedua adalah sifat berjiwa besar yang diberikan oleh para pendahulu-pendahulu yang telah berjuang dari memperebutkan kemerdekaan, kemudian memproklamirkan kemerdekaan, berjuang mempertahankan kemerdekaan sampai pada kita saat ini dalam mengisi kemerdekaan. Yang mudah-mudahan sekalian bisa mempelajari berbagai hal tadi, termasuk jiwa-jiwa semangat yang telah diberikan oleh para pejuang terdahulu. Anak sekalian, demikian materi yang bisa Pak Sandi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.